temanya yang ingin kami sampaikan itu tentang ajaran Sabto Palon. Karena Sabto Palon itu diyakini sebagian besar orang Jawa yang mengikuti ajaran luhur itu sebagai titisan Semar. Eyang Semar sendiri itu katanya ini adalah seorang dewa yang ngejawantah di Majapada. Tapi kalau saya lebih cenderung kepada satu titik saja, karena kalau berbagai macam titik itu nanti kita akan buyar. Kalau ada yang meyakini Eyang Semar itu adalah sebuah sosok, monggo. Kalau yang meyakini Eyang Semar itu adalah sebuah ajaran, monggo. Kalau Eyang Semar itu adalah filosofi, itu juga monggo. Tapi pasti ada satu hal yang menurut saya lebih kita cermati, karena kaitan erat dengan katanya kita akan kembali kepada ajaran Budi, tidak lepas dari sosok Eyang Semar yang manitis menjadi Eyang Sabto Palon. Kalau saya menggunakan filosofi Eyang Semar ini hanya sebagai sebuah pemicu bagi diri saya, ini makna filosofinya. Di gambarannya Bibine memasang tokoh Eyang Semar. Eyang Semar itu digambarkan mripate kuyu, berkaca-kaca, terlihat sedih, tapi melihat tutuke itu tersenyum. Awake tidak sispek, belendong dan sebagainya. Itu gambaran lanang ora, wadon ora, darani tua ora, nom ora, darani sedih ya ora, darani gembira ya ora. Ini kalau tarik kesimpulannya sebenarnya adalah sebuah gambaran, sebuah keseimbangan. Hanya para leluhur kita menggambarkan sosok Eyang Semar itu digambarkan seperti itu, sehingga kita mengenal, otak kita mengenal, ketika ada gambaran Semar pasti terbayang sosok Semar adalah anak kuncunge, wetenge blendong dan sebagainya. Seandainya saya lahir di ribuan tahun yang lalu, saya akan gambarkan Semar kayak Pak Jatmiko. Biar nanti orang menggambarkan Semar sosoknya kayak kae. Sehingga bicara tentang ajaran Jawa, ajaran Budi, lepaskanlah dari sosok, sehingga nanti kita akan menemukan kesatian. Nun sewu, jadi ngomongnya kayak sok-sokan. Tapi biarlah nanti kita berdiskusi agar menemukan sebuah titik menjadi spirit bagi kita, karena tedak turune wong Jawa, sehingga kita akan memahami ajaran-ajaran luhur. Terus dari gambaran-gambaran sosok Eyang Semar yang sudah digambarkan lanang ora, wadon ora, sedih ora, tapi gembira ya ora, biasa-biasa saja. Nah itu digambarkan apabila kita sudah mencapai titik keseimbangan, itu nanti kita akan mencapai titik yang seperti itu. Konon ceritanya seperti itu. Dan pasti kita akan pernah mengalami semuanya, akan pernah mengalami pada satu titik masalah, kita bisa sebegitu tenang. Berarti keseimbangan kita ini berjalan. Dari keseimbangan itulah munculnya welas asih. Jadi titik keseimbangan menurut saya ini pribadi, titik keseimbangan adalah lakunya adalah welas asih. Semua berdasarkan welas asih. Cinta kasih, kasih sayang, atau dalam istilah Islamnya itu Rahman Rahim. Sehingga budi itu adalah output. Output ketika kita sudah mencapai titik keseimbangan. Tadi disinggung cipta rasa karsa, di agama lain itu digambarkan sebagai Brahma, Wisnu, Siwa. Brahma itu penciptaan, Wisnu pemeliharaan, terus Siwa adalah pemeliharaan. Di dalam istilah bahasa Banyumas itu ada IQ, SQ, dan EQ. Banyumas itu bahasa Banyumas asli, Mas. Di wong Inggris yang tirungnya nih, begitu. Nah, salah satu pemicunya menurut saya bagaimana kita untuk selalu terhubung, sehingga ajaran budi bagi orang Jawa itu pasti tidak akan lepas dari sebuah simbol-simbol. Karena
yang saya tahu bahwa ajaran leluhur atau dari guru saya bahwa bab orang Jawa sinaunya hanya satu bab, yaitu bab keselarasan. Jadi keselarasan antara cipta rasa karsa dengan tindakannya, selaras berarti selaras dengan diri kita, selaras dengan orang lain, selaras dengan alam lingkungannya, selaras dengan Tuhannya.